Halo, oke kita mau bahas kisi-kisi TO2 MTK. Kisi-kisi ya, jadi ini buat belajar. Tapi jangan, soalnya kan kisi-kisi itu sebenarnya buruk. Apalagi inten, kenapa? Ya karena yang keluar tuh itu soalnya. Jadi itu tidak membuat kalian pintar, membuat kalian rankingnya bagus itu doang. Pintar juga enggak, biasa aja gitu. Kisi-kisi MTK, jadi jangan belajar ini toh, ya diperluas tentang materi yang mirip gitu. TO2 ya. Karena kan yang kalian besok hadapi kan bukan inten, tapi masuk univnya atau nggak tahu di sekolah materinya kan beda atau gimana bu. Gitu aja. Nomor satu, ini kan cuma aljabar biasa ya. 18 dikurangi 4 kali A sama dengan 6. Ini kalau nggak bisa ya agak kebangetan. Ya ini juga aneh ya, maksudnya matematika. Perkalian tuh kan didahulukan sebelum pengurangan. Akhirnya aku nggak mau bahas ini lah, udah aku tulis aja. Agak kebangetan lah kalau nggak bisa ini. Tiba-tiba aku kerjain salah nanti. Ketemu A nya kan 3, dah tuh bener kan. Udah itu nggak penting, nggak mau aku. Yang peluang aja, ini kan nomor 7 kan peluang ya. Peluang, sorry kalau ada nomor yang aku nggak masukin atau nomor yang ternyata nggak masuk tapi masuk. Aku cuma minta tolong adilesku, jadi ya gitu. Yang ada di sini ya yang aku bahas, kalau nggak ada ya sudah. 7, sebuah hotel akan membuat papan nomor kamar. Pemilik hotel beringinan menggunakan angka ini, dan nomor yang terbentuk terdiri dari angka berbeda bernilai kurang dari 500. Oke, banyak papan nomor yang kamar yang dapat dibuat. Angka berbeda, ya kan? Oke. Nah, ini dia, ini ambigu nih. Kalau papan nomor kamar, itu boleh nggak depannya nol gitu kan. Nah, karena aku tidak mau menghadapi keambiguan itu sekarang, aku skip dulu. Nomor 7 itu nanti aja. Nomor 8. Kalau bilangan kan baru, bilangan tuh kan jelas tidak boleh depannya nol gitu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada berapa nomor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nomor ya. Akan dibuat bilangan terdiri atas 3 angka yang berbeda. Langsung pakai filling slot aja kalau angka begitu. Nggak usah pusing-pusing. Terus berbeda ini harus di highlight. Nah, dan nanti nomornya akan berkurang. Banyak bilangan berbeda yang lebih besar dari 640 tetapi lebih kecil dari 860. Nah, kalau aku ya jujur forteku bukan di bukan di peluang. Tapi kalau aku kayak gini, ya karena aku malas salah, ya malas mikir gimana ini caranya, aku pasti akan selalu memisahkan dia dari beberapa kategori, misal 600-an, 700-an, sama 800-an. Ya kan? Kalau 600-an, ya berarti kalau 600-an kan depannya cuma bisa angka 6. Berarti ada satu kemungkinan. Ya kan? Jadi dari 8 kemungkinan sudah dipakai satu. Terus untuk di slot nomor 2 itu kan minimal 641 kan, itu minimalnya kan harus lebih besar dari 640. Artinya 640 tidak include dan juga tidak bisa ada karena tidak ada angka nol. Ya udah berarti kan tinggal angka angka puluhan yang bisa kan tinggal 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya kan. Berarti ada berapa itu? 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kemungkinan ya kan. Nah, terus dari 8 angka sudah dipakai berapa angka? Sudah dipakai 2 slot, berarti sisa 6. Ya, berarti tinggal dikali aja angkanya. Ya kan, tak ulangin ya. Dari 3 slot ini, kamu sudah memakai 2 slot, 2 angka. Berarti dari 8 angka sumber angkanya sudah dipakai 2, sisanya kan 6. Udah taruh aja. Berarti 36 kemungkinan. Untuk 700-an berarti angka depannya kan juga cuma bisa 7 toh, satu kemungkinan saja. Nah, sisanya kayaknya sudah ada, tidak ada batasan ya, karena ini mulai dari 700 sampai 799 bisa. Jadi ya udah dari 8 angka sudah dipakai satu slot, berarti tinggal 7. Terus dipakai satu slot lagi kan, karena slot kedua dipakai, berarti tinggal 6. Berarti ini 42. Untuk 800-an ini agak berbeda ya. Angka depannya pasti satu ya. Angka tengahnya itu kan harus lebih kecil dari 860, berarti maksimal 850 sekian. Berarti kita cuma bisa pakai angka 5, 4, ya 3 sama 2. Berapa itu? Berarti ada 4 angka. Nah, terus dari 8 angka sudah kepake 2 slot, berarti tinggal berapa? 6. Berarti 24. Udah harusnya gitu sih, tinggal dijumlah aja. 6 tambah 6 berapa? 12 dan seterusnya. Ya kan? Semoga itu benar ya. Kalau salah ya sudah. Nomor 19. Nah, kalau ini nggak boleh salah. Peluang itu soalnya tidak bisa dibuktikan. Bisa, tapi kamu kan tidak akan mau membuktikan itu 102 angka itu ada benar atau tidak. Tapi kalau aljabar itu bisa, ya kan? Maksudku kemungkinan nebak
maksudku gimana ya? Kemungkinan salah itu sangat kecil. Kalau peluang tuh nanti mungkin lupa syarat, lupa apa, dan itu susah untuk dibuktikan atau diingat gitu. Nah, tapi kalau jabar itu eksak gitu loh. Ya, jadi ya udahlah, intinya gitu. Dan ini tinggal disubstitusi aja. Yang dimintakan AB adalah solusi dari persamaan kuadrat ini. Terus apa kok nggak ada AB-nya di persamaan kuadrat ini? Iya, maksud dia A itu adalah X-nya, B itu adalah Y-nya, karena dia menaruhnya dalam apa format koordinat gitu. Koordinat itu kan X, Y. Nah, kalau kayak gini gimana caranya? Ya banyak, terserah. Kamu mau eliminasi boleh, kalau mau substitusi juga boleh. Kalau ini terlihat langsung bisa dieliminasi langsung aja. Dikurangi ya, berarti kan yang atas kurangi bawah. X kuadrat tidak ada yang mengurangi, berarti X kuadrat saja. Y kuadrat dikurangi Y kuadrat kan habis. Itu makanya aku bilang langsung kelihatan. Terus min 2X dikurangi sama X, berarti kan min 3X sama dengan 19 dikurangi 1 itu berapa? 18 ya kan. Udah tinggal dipindah ya, terus difaktorkan. Nah, tapi kalau misalnya kamu apa namanya angkanya itu kan ini langsung kecoret ya Y kuadratnya ya. Kalau angkanya beda, saranku tuh disubstitusi saja. Apa yang disubstitusi? Ya kamu lihat analisis ya, kamu ambil keputusan, kamu assess dulu ini problemnya seperti apa. Oh, di sini kebanyakan variabelnya adalah variabel X. X-nya berbeda-beda, ada yang kuadrat, ada yang tidak. Tapi kalau Y-nya, oh Y-nya ini kuadrat semua dan sejenis. Mungkin koefisiennya beda, yang ini 3, yang ini 5, tapi kan sama-sama Y kuadrat gitu misal. Ya udah, berarti yang kamu ilangin ya yang Y kuadrat. Disubstitusi. Gimana cara substitusi? Ya dibuat dulu supaya jadi Y kuadrat sama dengan. Ini kan bisa dibuat jadi Y kuadrat sama dengan 1 min X. Barulah kamu masukin 1 min X itu untuk pengganti Y kuadrat di sini. Jadinya kan X kuadrat ditambah 1 min X dikurangi sama 2X sama dengan 19. Hasilnya sama nanti. X kuadrat min 3X sama dengan 18. Atau lebih sukanya kan dijadikan satu sisi. Kenapa dijadikan satu sisi? Ya biar bisa difaktorin, mau diapain lagi ya. Ini berapa ini? Min 18 ya. Sama toh hasilnya toh. Ya wes. Gitu ya. Itu cara mengakses problem dari beberapa persamaan, sistem persamaan atau beberapa persamaan dijadikan satu. Dah, gitu aja. Terus tinggal kamu faktorin ya. Oke, yang dimintakan nilai terbesar, berarti kamu harus cari semua nilainya. Difaktorin aja ya. Ini berarti kan di jumlah hasilnya min 3 dikali hasilnya min 18. Ya, kalau itu nggak bisa, gue nggak bisa ngajarin ya. Ya, agak gila aja sih kalau nggak bisa. Di jumlah hasilnya min 3 dikali hasilnya min 18 berapa hayo ya kan, jelas banget tuh X min 6 X plus 3 ya kan. Ini kenapa tak kerjain ya sama ya, berarti 6 atau min 3 toh ya kan. Kalau nggak percaya ya kamu kalian sendiri, nanti hasilnya benar. Dan untuk misalnya kamu tiba-tiba skeptis tuh sama hasilnya, faktor, ini kan namanya faktor tuh. Ya, ini sambil ngomong-ngomongin nanti bisa dihubungin sama polinom. Faktor itu kalau dimasukkan kembali ke dalam persamaan kuadratnya atau persamaan apapun itu, nanti hasilnya harus sama dengan 0. Karena cara mencari faktor itu adalah disama dengankan 0. Kalau nggak percaya, 6 masukin sini. 36 dikurangi 18, kemudian dikurangi 18. Hasilnya kan 0 gitu. Berarti faktor kita ketemu X1-nya adalah 6, X2-nya adalah berapa itu? Di min 3 ya. Itu aneh ya pulpennya. Oke. Terus kalau mau nyari Y-nya gimana? Ya udah, kamu tadi kan sudah tahu, salah satu persamaan dipakai. Salah satu aja, jangan dua-duanya. Hasilnya pasti sama. Uang itu sistem persamaan gitu loh. Nah, udah tinggal dimasukin aja. Kalau masukin X1 berarti ketemunya Y1 ya. Berarti 6 tambah Y kuadrat sama dengan berapa ini? 1. Berarti Y kuadrat sama dengan berapa itu? Min 5. Bener ya? Ya. Ada nggak ini yang dikuadratin hasilnya min 5? Tidak ada toh? Ya sudah. Ya kan TM toh tidak memenuhi aturan, jadi nggak bisa. Kalau X-nya min 3 bisa nggak? Bisa mungkin. Coba aja. Min 3 tambah Y kuadrat sama dengan, ini Y1 berarti ya. Y1 kuadrat sama dengan min 5 kan tidak memenuhi. Kalau X-nya min 3, X2 ya, berarti nanti ketemunya Y2. Masukin, berarti Y2 kuadrat sama dengan 4. Berarti, nah kalau di akar seperti ini ya, berarti Y2-nya adalah, akar 4 itu kan tidak hanya 2, bisa min 2, jadi bisa 2 atau min 2 gitu. Jadi Y2-nya ada dua kemungkinan. Nah, di sini aku mau ngomongin tentang ini. Ya, kenapa Y kuadrat sama dengan 4, terus Y-nya itu adalah 2 dan min 2? Ya coba aja, 2 kali 2 kan 4. Min 2 kali min 2 juga 4. Tapi beda ya, kalau kamu menghitung akar 4, akar 4 itu 2, bukan min 2 gitu. Beda ya, beda. Y kuadrat sama dengan 4 sama Y sama dengan akar 4 itu beda. Maaf. Ya, Y kuadrat sama dengan 4 sama kamu ngitung akar 4 itu beda. Gitu ya.
Nah, jadi itu nggak boleh ditukar. Kalau ekuivalen sama 4, y-nya bisa 2, bisa plus 2 sama min 2. Tapi kalau akar 4 itu 2. Tok, gitu. Udah gitu aja. Tadi ngapain gue lupa? Ya, yang dimintakan adalah tadi kan X1-nya nggak dipakai karena TM ya. X2-nya aja ya. Tapi kan ini Y2-nya ada dua kemungkinan, 2 atau min 2 ya, dimasukin aja ya. A itu kan X, B itu kan Y. Berarti min 3 ditambah 4 kali 2 sama min 3 ditambah 4 kali min 2. Yang diminta hasil terbesar ya jelas pakai yang 2 dong ya kan. Berarti kan 8 dikurangi 3 berapa itu? Ya, udah. Bisa toh? Yang dilihat caranya. Kalau gue salah ngitung ya udah, mau kamu komen-komen negatif ya gue blok, selesai loh. Tapi kalau misalnya kalian apa namanya otak dipakai ya kalian tinggal lihat aja, oh caranya bener tapi angkanya salah, ya sudah gitu loh. Itu aja yang diambil caranya saja. Gue juga nggak ngoreksi ulang kerjaan gue. 15. 6 anak A, B, C, D, E, F akan berfoto berjajar bla bla bla, nggak penting. Banyaknya cara berfoto jika bacot ini harus berdampingan bersamaan. Oke, ya udah, berarti kalau misalnya dia berdampingan dan harus jadi satu, itu artinya apa? Artinya dia dianggap sebagai satu entitas saja. Jadi yang awalnya ada 1 kali 3 sekawan kali 6, ada 6 ya. Jadi si BCD-nya ini satu entitas saja. Jadi 1, 2, 3, 4. Cuma ada 4 jadinya ya. Ya ada 4. Kalau ada 4 apa? 4 kotak itu disuruh disusun ya. Ya, dan dia beda-beda kedudukannya. Ya tinggal 4 faktorial ya. Ada 4 anak disuruh dia jejer gimana duduknya. Itu berarti ya 4 faktorial karena di kursi pertama bisa diisi 4 orang. Di kursi kedua bisa 3, di kursi ketiga bisa 2, di kursi terakhir bisa 1. Gitu, makanya 4 faktorial gitu. Tapi ingat tadi si BCD ini, si bacot ini itu kan kita anggap sebagai satu entitas. Nah, mereka sendiri bisa tuker-tukeran ya, BC sama D-nya ini ya kan. Dan tidak ada ketentuan siapa harus di tengah. Jadi tuker-tukerannya bebas. Nah, jadi di dalam 4 faktorial ini masih dikali lagi sama kemungkinan BCD-nya bertukar tempat. Ada berapa posisi yang bisa mereka tukar? Ya ada 3 untuk posisi di kursinya B, kursinya C sama kursinya D. Berarti ya 3 faktorial ya kan. Ya sama kayak tadi. Ada 3 slot. Slot pertama ya bisa diisi 3 kemungkinan B, C atau D. Kalau salah satu dari B atau C atau D sudah menempati slot pertama, slot kedua bisa diisi oleh 2 orang ya yang tersisa. Terus slot terakhir diisi oleh 1 orang yang belum duduk gitu. Makanya 3 faktorial. Ya udah 4 faktorial kali 3 faktorial berapa itu ya kan? 3 faktorial kan 6. 6 kali 6 berapa? 36 kali 4 144 gitu. Gitu kayaknya. Kalau salah ya udahlah. Ya peluang tuh memang bukan forteku sih. Aku cek sekali lagi ya. Kalau peluang aku akan cek sekali lagi. Cara berfoto tadi ada berapa sih? 6 orang tuh 2, 4, 6 ya kan. Kalau 6 faktorial sendiri kan berapa? 120 kali 6 720. Ini jelas nggak mungkin. 720 itu adalah kemungkinan maksimal banget kalau tidak ada aturan karena ada 6 orang kan. Kalau 6 orang kan 6 faktorial. Nah, ini cara ngeceknya ya. Salah satu cara ngeceknya tuh gini. Ini ada 6 orang ya kan. Berarti kemungkinan paling banyak tanpa syarat itu adalah 6 faktorial karena ada 6 slot. Yang mana adalah 720. Nah, berarti D jelas salah, E jelas salah. Kenapa? Karena di sini soal ini itu ada syarat B dan C dan D itu harus bersamaan, berdampingan. Kalau ada syarat, jumlah kemungkinannya atau aku tuh lupa nyebutnya apa ya. Pencacahan, lupalah. Kaidah cacah atau apalah itu. Ya intinya itu jumlah kemungkinannya itu pasti akan berkurang. Aturan itu membuat kemungkinannya jadi berkurang. Jadi nggak mungkin lebih dari 720 dan tidak mungkin 720 karena kalau nggak ada aturan aja maksimalnya udah 720 kemungkinan. Otomatis dia akan berkurang kalau ada syarat. Gitu. Jadi jawabanku tetap A. Ya kalau salah ya paling B gitu. 20. Itu salah satu cara ngeceknya ya. Gitu. Itu mempermudah hati, soalnya kalau misalnya kalian aduh ini bener gak ya, terus nanti ke bawah sampai nomor akhir itu rasanya tidak enak. Nomor 20 jumlah semua ordinat itu apa ya, bahasa-bahasa seperti ini tuh harusnya sudah tidak perlu dipertanyakan. Ordinat itu adalah Y, nilai Y-nya. Kalau absis itu adalah nilai X-nya gitu. Jadi kalau kamu nyari Y-nya, otomatis yang tidak perlu ada di persamaan itu adalah X-nya kan. Berarti di sini kamu harus menghilangkan X. Ya kan, benar nggak? Tapi yang jadi masalah adalah ya sama seperti tadi. Ya, ini persamaannya aneh. Ini X kuadrat ada, tapi juga ada X. Jadi ada 2 jenis X. Jadi susah untuk menghilangkan. Nah, untuk Y-nya apakah
mudah untuk dihilangkan, ya nggak tahu. Ini y-nya juga sama-sama ada y kuadrat dan ada y yang bukan kuadrat gitu. Nah ini gimana kalau kayak gini? Ya kita lihat aja. Ya gini aja, gue tahu. Ini tapi y-nya ini kan, kalau misalnya kita ubah semuanya jadi ke sisi kiri aja ya, jadinya kan x kuadrat min y kuadrat min 2y min 8, ya itu benar ya, sama dengan 0. Ini x kuadrat plus y kuadrat, terus ini 2y nya tak bikin di sini ya, plus 2y min 4x min 8 juga ya, sama dengan 0. Ini sama dengan 0 nya tak geser ke sini aja. Nah ini kalau ditambah, ini kan hilang semua ini y nya kan. Untuk x nya kan nggak bisa hilang, susah ya, karena tidak ada yang menghilangkan 4x ini. Karena di persamaan yang pertama tidak ada x yang pangkatnya 1. Tapi kalau y-nya ini kan saling meniadakan kalau dijumlah. Ini juga saling meniadakan. Jadi kayaknya kita malah justru menghilangkan y-nya saja, karena bisanya gitu. Persamaan yang disajikan gitu. Tadi aku bilang kalau kamu nyari y berarti yang dihilangkan x, tapi ternyata persamaan ini tidak memperbolehkan kita untuk melakukan itu. Gitu. Jadi kita jumlah aja ya, ini hilang. Berarti jadinya 2x kuadrat. Aduh, ini min 4x ya. Min 4x ini min 16 sama dengan 0. Kita bagi 2 aja biar mudah ya. X kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Ya, ini basic sekali untuk angka ini tuh dari sudah hafal ya. X min 4, X plus 2 ya kan. Berarti 4 atau min 2. Itu adalah X-nya. X1-nya 4 maybe ya, misalnya aja maksudku. Bisa dibalik sama aja. X2-nya adalah min 2. Nah, terus habis itu ya kalau sudah tahu x-nya kita cari y-nya aja dengan memasukkan masing-masing x-nya ke persamaan itu tadi. Kayaknya persamaan 1 lebih mudah ya. Ya, kita masukin aja kalau x1 sama dengan 4. Masukin ke persamaan 1 ya. 4 masukin sini kan jadinya 16. Dikurangi y kuadrat sama dengan 2y plus berapa itu? 8. Nah kalau dipindah ke kanan semua jadinya kan 0 sama dengan y kuadrat plus 2y min 8. Ya ini sama kayak tadi cuma kebalik, berarti kan y plus 4 y min 2. Berarti y nya sama dengan min 4 atau y nya sama dengan 2. Terus untuk x2 nya ya, x2 nya itu kan tadi berapa? Min 2. Udah masukin sini aja, min 2 kuadrat kan 4 ya, berarti 4 min y kuadrat sama dengan 2y plus 8. Udahlah ini kan udah basi lah. Kalau udah tahu cara itu udah nggak usah dilihat lagi video, di pause, kamu kerjain sendiri, jangan dilihat pelongoin terus habis itu begitu aku bilang jawabannya D terus kalian silang D ya, itu nggak ada gunanya. Melihat-lihat video ini ngapain ya kan. Plus 2y ini berapa tuh, aku nulis nggak jelas. Plus 4 berarti ya, benar nggak sih? Ini tadi x-nya lah, tak ulang aja lah. Tadi x-nya berapa toh? Min 2 kali kuadrat 4 min y kuadrat sama dengan 2y plus 8. Nah kalau dipindah ke kanan jadinya kan ini, tak ulang aja ya, y kuadrat plus 2y terus 4 sama 8 kan dicoret jadinya 4, benar ya. Nah terus ini nggak bisa difaktorin. Yang diminta itu kan sebenarnya bukan semua faktornya ya. Kalau diminta semua faktornya itu maksudnya tuliskan semua faktornya berapa aja, y1-nya berapa, y2-nya berapa, y3-nya berapa. Ini kan bukan itu, yang diminta itu adalah jumlah semua ordinat. Nah ini masuklah ke rumus-rumus persamaan kuadrat. Kalau kamu diminta y1 tambah y2 ya, itu nanti rumusnya adalah, atau jumlah dua akar persamaan kuadratnya dijumlah, itu rumusnya adalah min b per a. Kalau y1 dikali y2 itu adalah c per a. Terus abc itu yang mana? Abc itu maksudnya koefisien dari yang berpangkat 2 itu a, jadi nanti ay kuadrat ditambah by ditambah c. Jadi di sini a-nya 1, b-nya 2, c-nya 4. Dan itu bukan untuk y saja ya, y itu kan hanya variabel, kamu mau ganti c, mau ganti z, mau ganti x ya, sama aja ax kuadrat plus bx plus c gitu, asalkan sama dengan 0 gitu. Tinggal dimasukin aja ya, kita kan mintanya jumlah, berarti pakai yang ini min b per a ya, berarti min 2 per 1. Berarti hasilnya min 2. Itu adalah jumlah semua ordinat yang ada di sini. Tapi kan yang diminta itu kan jumlah benar-benar semua ordinat penyelesaian. Ini kan cuma jumlah ordinat penyelesaian kalau x2-nya adalah min 2. Yang x1-nya sama dengan 4 kan belum. Ini juga harus jumlah nih. Ya berarti min 4 tambah 2 berapa? Min 2. Min 2 tambah min 2 berapa? Hasilnya min 4. Udah gitu deh jawabannya. Ada nggak min 4 tuh? Nggak ada nih. Apa gue salah apa? Salah apa gue? Itu min 2 ya. Oh ya bener lah. Salah apa gue? Duh, males lah kalau udah gini lah. Ini 2x, ini 8, ini 4, ini min 2, ini 4, bener kok 16 kan. Berarti kan itu jadinya bla 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 kan min 8.
min 8 Y kuadrat plus 2Y plus 4 Y min 2. Bener kan? Itu min 2 juga lek. Jumlah semua ordinat penyelesaian. Bener kok. Nah ini kan juga nanti nggak berubah dia kalau X-nya. Nggak akan pernah berubah. Apa tuh ini? Apa gue salah menjumlah yang pertama? Ini min 4X bener nggak? Ini plus 2Y bener nggak? Bener. Ini min 8 bener. Itu jadinya min 2Y min 8. Ini min coret-coret itu masih jadinya min 16. Bener kok? Itu min 4X nya ditambah kan gue. Jadinya min 4X bener kok. Itu 2X kuadrat bener kok. Next one. Mungkin error aja kali ya. Mungkin salah soal. Nggak ngerti gue. Intan kan emang suka gitu. Ya kalau gue yang salah ya mohon maaf. Tapi caranya kayak gitu. 16. Dua keluarga yang masing-masing terdiri atas 2 orang dan 3 orang ingin. Oh, 2 keluarga ya. Gue tidak membaca itu tadi. Cuma aku baca tapi nggak tak lihat. 2 orang dan 3 oke. Ingin berfoto bersama. Banyak posisi foto yang berbeda dengan anggota keluarga yang sama selalu berdampingan. Ya udah sama kayak tadi. Ya ada 2 entitas ya. Keluarga 1 dan keluarga 2. Berarti 2 faktorial ya kan ini bisa diisi 2. Kalau udah keisi 1 di sini berarti ini tinggal 1 keluarga yang bisa di sini. Tapi masing-masing keluarga ya, keluarga 1 sama keluarga 2. Keluarga 1 anggap aja yang 2 orang, keluarga 2 yang 3 orang. Itu kan bisa tuker-tukeran posisi. Ya berarti keluarga 1 sendiri itu masih dikali lagi sama 2 faktorial karena ada 2 orang. Untuk keluarga 2 sendiri masih dikali 3 faktorial karena ada 3 orang. Berarti 2 kali 2 kali 3 faktorial kan 6 ya karena 3 kali 2. Berarti 4 kali 6 berapa itu? Cari sendiri. Gitu ya. Anggota keluarga yang sama selalu berdampingan. Ya udah gitu. Terus sama kayak tadi ya, salah satu cara untuk melihat itu benar atau tidak, ada berapa orang totalnya? Ada 5. Ya udah berarti 5 faktorial itu adalah hasil maksimal dari kemungkinan kalau tidak ada syarat. Ya kan, kalau tidak ada syarat 120. Nah berarti jawaban A sampai E masih maybe ya kan, kita nggak bisa menghilangkan jawaban dengan ini. Tapi itu salah satu yang membantu sekali untuk peluang, karena peluang kan masih ragu. Bener nggak ya ini syaratnya aku udah masukin semua belum ya gitu. Nah oke, aku baca sekali lagi ya karena takut salah persepsi. Banyak posisi foto yang berbeda dengan anggota keluarga yang sama setelah berdampingan. Ya bener kok ya. 2 faktorial karena keluarganya bisa tukeran, terus masing-masing keluarga bisa tukeran 3 faktorial dan 2 faktorial. Ya bener kok. 6 kali 4 24. 17 Ari dan Ira merupakan, ini agak suka nih udah namanya gini. Anggap aja ini A ini B. Merupakan anggota dari suatu kelompok yang terdiri 9 orang. Banyaknya cara membuat barisan dengan syarat Ari dan Ira tidak berdampingan. Nah, kalau begini ada banyak sekali orang tapi syaratnya dia tidak boleh melakukan sesuatu. Itu adalah kamu lakukan komplementernya. Ya, cari komplemennya. Komplemen itu adalah lawan dari yang diminta gitu. Komplemen itu adalah lawan dari yang diminta. Kalau yang diminta adalah dia tidak boleh berdampingan, berarti komplemennya adalah Ari dan Ira alias A dan B ya. Aku nggak mau ngomong yang aneh kayak gitu namanya. A dan B itu berdampingan. Tadi kalau berdampingan itu kan berarti dianggap sebagai satu entitas. Jadi dari 9 orang kan ada A, B sama 9 kurangi 2 berapa? 7. Sama 7 orang lain lah, ya kan? A sama B-nya itu dianggap satu entitas saja. Berarti dari 9 orang sekarang kita anggapnya ada 8 orang. Tadi kalau ada 8 orang berarti kan jumlah kemungkinan mereka bisa duduk itu adalah 8 faktorial. Kok bisa gitu ya? Tadi ada 8 kursi. Kursi pertama diisi 8 orang kemungkinan. Kalau 1 orang sudah duduk, berarti kursi kedua berkurang 1 kemungkinan dan seterusnya sampai habis kursinya. Berarti kan sama aja kayak 8 faktorial toh. Berarti kalau gini ya, A sama B ya, Ari dan Ira sudah berdampingan, berarti kan dianggap satu entitas. Dari 9 orang sekarang tinggal 8 orang, berarti kemungkinan 8 faktorial. Tapi Ari ya pokoknya 2 orang itu yang tadi nggak boleh berdampingan ya, itu kan bisa tukeran tempat juga. Ada berapa orang yang bisa tukeran tempat? 2. Ya udah berarti 2 faktorial
gitu, yang mana sama aja kayak 2. Tapi kan ini komplemennya, ini ketika A sama B berdampingan. Kalau kamu mau mencari dia tidak berdampingan, ya tinggal keseluruhan kemungkinannya dari 9 orang duduk dikurangi sama yang dia berdampingan. Nanti dapatlah kemungkinan yang diminta, yaitu yang tidak berdampingan. Kemungkinan untuk keseluruhan 9 orang duduk itu berapa? Ya 9 faktorial gitu. Dikurangi sama komplemennya, nanti dapat yang diminta ya. Tapi kok jawabannya bentuknya seperti itu, ya sabar ya. 9 faktorial itu kan 9 kali 8765431 toh. Berarti kan 9 faktorial itu bisa aku ubah menjadi 9 dikali 8 faktorial. Dikurangi sama yang ini 8 faktorial kali 2 faktorial. Lah kalau seperti ini kan 8 faktorialnya bisa dikeluarkan. Jadinya 8 faktorial dikali 9 min 2 faktorial kan 2. Berarti kan 8 faktorial kali 7. Ada nggak jawabannya? Ya ada lah. Kalau kayak gini gue masih gampang gitu. 9, ini kalau nggak bisa, ini kebangetan ya. Ini kan sebenarnya tinggal ya mau dihitung boleh, 2 pangkat 10 kan gampang. Yang hitungnya kan 2 itu kan tinggal kali 2 kali 2 kali 2. Ya kalau kamu mau nggak bisa ngawang ya tinggal ditulis 2 itu kan gampang perkaliannya. Kecuali 5 pangkat 100, nah itu baru kamu nggak bisa ngitung manual. Nah kalau mau manual monggo ya. Udah panik tuh bisa gitu, ngitung 2 kali 2 aja mumet. Tapi kalau seperti ini ya enaknya itu kamu keluarin aja ya kan, dikeluarkan aja. Kalau aku suka nyari yang jaraknya sama, ini kan jaraknya sama ya, dua-dua ya, ya coba aja ya gitu. Atau terserah kamu sih mau di mix and match juga boleh, nanti tergantung soalnya juga sih. Misal kita ngajakin yang ini nih ya, ini sama ini itu juga boleh sama aja. Misal yang ini dulu, ini kita keluarkan berapa, kita keluarkan 2 pangkat 5. Oh iya, satu lagi. Ya, ini tadi aku bikin kurung, nanti masih salah nanti kalau aku tidak memperhatikan ini. Kalau kamu mau kurung ini jadi 2 kelompok seperti ini, itu harus hati-hati karena ini tandanya minus. Kalau ini minus dan aku mau bikin kurung ya. Nah, ini pelajaran nih karena sering banyak yang salah nih ya. Kalau kamu mau ngurung 2 kelompok seperti ini, tapi ini tandanya minus, berarti ini harus berubah jadi minus ya. Jadi dikurangi sama 2 pangkat 3 minus 2 pangkat 10. Kenapa seperti itu? Ya, karena ini kan posisi seperti ini. Ini kan ketika dia tidak dikurung, itu kan hasilnya positif. Nah, kalau kurung itu dibuka, tanda minus ini kan akan dikalikan ke sini dan dikalikan ke sana. Ya, kalau ini kita ubah jadi minus, ketika kurungnya dibuka, itu kan jadi minus 2 pangkat 3, min ketemu min kan jadi plus 2 pangkat 10, sama seperti soalnya. Tapi kalau kamu waton ngurung aja, 2 pangkat 5 min 2 pangkat 8 dikurung gitu ya, dikurangi 2 pangkat 3 plus 2 pangkat 10, waton ngurung tapi tidak memperhatikan ada tanda minus. Nanti pas kamu buka kurungnya, soalnya berubah. Ini jadi min 2 pangkat 3, min 2 pangkat 10, padahal di sini dia plus gitu. Jadi hati-hati ya sama soal seperti itu kalau mau ngurung, mau menambahkan tanda kurung gitu. Dah itu ya, mana tadi kurungnya gini. Nah terus di per sama itu mungkin juga bolehlah dikeluarkan. Ini gampang lah, ini mau pakai cara apa ya monggo, dikeluarkan aja pangkat terkecil kan yang bisa dikeluarkan 2 pangkat 5. Yang depan dikeluarkan 2 pangkat 5, berarti ini sisanya kan 1. Dikurangi, ini kalau 8 dikurangi 5 kan 3. Dikurangi sama ini dikeluarkan 2 pangkat 3. Berarti sisanya kan ini 1 dikurangi ini 2 pangkat 7, itu juga boleh. Ya kan par, ini juga dikurangi 2 pangkat 3 gitu maybe, ya kan. Terus ini jadinya 2 pangkat 5 plus berapa 1 gitu. Membantu nggak ini? Mengecilkan ya. Kamu coret aja ya. Ini juga bisa ini dikeluarkan 2 pangkat 3 ya kan. Jadinya 2 pangkat 3 dalam kurung ya kan. Ini sisanya berapa? Berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dikali 1 min 2 pangkat 3 ya kan. Dikurangi, ini kalau dikeluarkan 2 pangkat 3 kan 1. 1 kan nggak usah tulis. 1 min 2 pangkat 7. Udah, sini kan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 plus 1. Udah, set gitu kan. Terus habis itu ya udah tinggal kamu hitung-hitung aja sih nanti berapa hasilnya kayak gitu. Nah, itu kalau misalnya kamu mau lihat soalnya langsung kamu keluarin gitu. Tapi kalau aku tadi kan bilang apa? Aku lebih suka yang mirip-mirip itu. Ini kan jaraknya 2, ini jaraknya 2 toh. Tak pasangin gitu. Kayak gitu. Ya, tapi sama aja nanti hasilnya juga dapat gitu ya. Ini cuma memperkecil aja. Sebenarnya kalau gini dihitung manual ya monggo. Gitu. Udah ya, gitu aja ya. Nah, kalau aku kayak gini, ya kan tak pasangin sama ini.
terus tak keluarin 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dalam kurung ini kalau dikeluarin 2 pangkat 3 kan 2 pangkat 2 ya kan, terus ini min 1 gitu. Terus ini sama ini ya kan, ditambah sama itu tak keluarin 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 terus jadinya apa? 2 pangkat 8 berarti ini 2 pangkat 2 ya kan, 2 pangkat 2 min 1 ya. Per ini dikeluarin 2 pangkat 3 jadinya 2 pangkat 5 plus 1. Aneh ya tetepan ya. Ya monggo lah, terserah lah. Set ya, ini tak bagi 2 pangkat 3 semua toh, jadinya ini sisanya 1, ini sisa 2 pangkat 5. Udah tinggal dihitung, ini kan 5 4 kurang 1 kan 3 ditambah ya kan, ini 3 dikali sama berapa, 2 pangkat 5 32 per 33. Udah tinggal di set aja ya, nanti ketemu gitu ya gitu. Intinya tinggal dihitung aja sih kalau kayak gitu. Nomor 6, banyaknya bilangan 3 digit yang berbeda disusun dari angka ini. Nah, bilangan itu kan depannya nggak boleh 0 ya, dan habis dibagi 5. Nah, ini problem nih, kalau habis dibagi 5 itu kan angka belakangnya cuma bisa apa, bisa 0 bisa 5 gitu kan. Tapi kan ada syarat, jadi kalau syarat itu overlap, ada 2 syarat yang disebut 2 kali ya, pokoknya intinya angka yang disebut di 2 syarat berbeda. Nah itu, kalau ada angka yang disebut di 2 syarat berbeda itu kamu harus memisahkan peluangmu itu menjadi beberapa jenis ya. Maksudku gini, tadi syarat pertama itu kan angka depan nggak boleh 0 karena kan bilangan. Angka depan itu tidak boleh 0 kalau bilangan. Yang kedua, angka belakangnya kan harus dibagi 5, berarti angka belakangnya itu adalah 0 atau berapa tadi, 5. Nah ini kan angka 0 disebut 2 kali ya kan, jadi harus dipisah jadi 2. Kalau ya jangan angka depan tidak 0 dan angka depan 0, jangan, karena kan ini angka depannya nggak boleh 0, tapi angka belakangnya 0 atau angka belakangnya 5 gitu. Kalau angka belakangnya 0 ya, angka belakangnya 0 berarti kan ini bilangan berapa angka, lupa gue, 3 digit. Angka depannya itu kan bisa 0 sampai 9 itu kan ada 10 bilangan ya kan, benar gak sih? 9 ya benar, 10 bilangan. Tapi angka depannya itu kan hanya bisa 9 angka karena 0 tidak boleh ya kan. Nah terus angka belakangnya harus 0, berarti hanya ada satu kemungkinan. Nah sekarang tinggal angka tengahnya ya kan, tinggal angka tengahnya. Nah, angka tengahnya dari 10 bilangan itu sudah dipakai angka 0 di belakang. Ya kan, berarti tinggal 9 bilangan dan sudah dipakai apa namanya, satu angka lagi di depan gitu. Berarti tinggal 8 toh. Ya udah, berarti kan 72. Tapi kalau angka belakangnya ini tuh di-record gak sih? Oh, di-record. Oke, kalau angka belakangnya 5 ya. Kalau angka belakangnya 5, itu angka depannya itu kan tetap 9 ya. Enggak, bentar, sorry. Angka belakangnya dulu. Angka belakangnya itu kan harus 5, berarti kan satu kemungkinan saja. Nah, angka depannya ini yang jadi problem. Angka depan kan tidak boleh 0, tapi juga tidak boleh 5, karena 5 itu sudah dipakai di belakang. Jadi, untuk angka pertama itu hanya bisa 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, yang mana itu berarti hanya ada 8 kemungkinan saja. Jadi, syarat itu memang diisi duluan ya, baru yang tidak memiliki syarat. Syarat kita ada 2, bilangan depan dan bilangan belakang gitu, makanya yang tengah tadi tak isinya terakhir gitu. Kayak bedanya kan, kalau belakangnya 0 sama belakangnya 5, kalau belakangnya 0 bebas, tapi kalau belakangnya 5, angka belakang harus 5, maka cuma satu kemungkinan, tapi angka depannya tidak boleh 0, tidak boleh 5 juga karena sudah dipakai di belakang, jadi tinggal 8. Nah, baru dari 10 bilangan, ini kan yang tengah nggak ada syarat. Kalau nggak ada syarat, kamu jangan langsung, oh ini angkanya 8, berarti yang tengah kan 7, jangan. Kalau tidak ada syarat, kamu lihat semestanya ada 10 bilangan, sudah dipakai 2 slot, berarti sisanya 8. Ya kan, gitu, hati-hati ya, jangan dikurangi 1, jangan ya. 8 kali 8 berapa, 64, ditambah berarti ini kan 6 nya 13 gitu. 19, 3 pasangan suami istri duduk berdampingan pada setiap pasangan istri 3 pasang ya, berarti 6 orang harus duduk berdampingan, maka banyak cara mereka duduk adalah, ya udah sama kayak tadi. Kalau suami istri yang ya pokoknya yang suami 2 orang itu, setiap pasangan suami istri harus
jejer, berarti kan nanti ya udah dianggap aja ada 3 entitas, suami istri 1, suami istri 2, suami istri 3. Berarti secara grup entitas itu kita bisa punya 3 faktorial kemungkinan mereka bisa bertukar-tukar tempat. Tapi masing-masing suami istri kan bisa pindah sisi ya, yang istrinya yang kiri, istrinya yang kanan. Berarti setiap entitas ini ya, ini suami, ini istri, suami istri, suami istri, kan bisa tukeran ya, ada 2 slot yang bisa ditukar. Jadi masing-masing ini dikali 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Berarti 6 kali 8. Berarti berapa itu? 6 kali 8. Ya, hitung sendiri. Loh, kok cuma segitu? Cuma segitu doang. Segitu doang, nggak ada lagi. Habis. Tadi ada yang kulewatin karena aku nggak mau ambigu tuh apa? Oh ini. 7. Hotel akan membuat papan nomor kamar. Pemilik hotel ingin menggunakan angka sekian, nggak penting. Nomor yang terpenuh dari angka bernilai kurang dari 500. Oke, kalau kurang dari 500 kan angka depannya hanya bisa 1, 2, 3. Nah, tadi itu kan. Aku anggap aja angka depannya tidak boleh 0. Nanti kalau nggak ada jawabannya baru kita bolehin 0 ya. Berarti kalau angka depannya nggak boleh 0, berarti harus kurang dari 500. Kita hanya bisa pakai 1, 2, 3. Berarti ya angka depannya itu hanya ada 3 kemungkinan, ya kan? 3 kemungkinan. Oh, ini jangan-jangan gini. Maksudku nggak harus 3 angka. Nomor yang terbentuk terdiri dari 3 angka berbeda. Oh, dari angka berbeda itu kan, gue itu suka gitu, yang tidak ada tulisannya tuh gue baca padahal nggak ada angka 3. Terdiri dari angka berbeda dan bernilai kurang dari 500. Ya udah berarti kan bisa ratusan, bisa puluhan, bisa satuan gitu kali ya. Ya wes kalau gitu, ya kan. Kalau satuan masih kekeh nggak boleh 0 ya awalnya ya. Kita anggap aja gitu, nggak boleh 0. Ya masa ada kamar nomornya 0 kan nggak ada loh. Ya udah, kalau misalnya satu angka berarti kan bisa 1 sampai 9. Berarti ada 10, ada berapa? 9. Ada 9 kemungkinan ya. Oh, tapi nggak ada angka 4. Tuaga, Padma, 6, Jupan. Cuma ada 8 kemungkinan berarti. Ya, nggak ada angka 4 lagi nih, mengecoh sekali. Terus kalau puluhan, ya puluhan itu kan berarti angka depannya bisa 1 sampai 9. Berarti ada 8 kemungkinan ya. Karena angkanya harus berbeda, berarti satuannya hanya bisa 7. Ya berarti 8 sama 56. Kalau ratusan ya tadi harus kurang dari 500, berarti angka depannya hanya bisa 3, 1, 2, atau 3 ya. Terus angka belakangnya kan bebas ya, karena kalau kurang dari 500 kan mau puluhannya berapa, satuannya berapa kan monggo. Nah ingat kalau tidak ada syarat, syaratnya ini kan hanya kurang dari 500, hanya terkait sama angka depan. Nah 2 angka belakang, puluhan sama satuan kan nggak ada syarat. Jadi kita lihat semestanya ada berapa angka? Ada 9 angka, sudah kepake 1 slot. Berarti tinggal 8 dan 7. Gitu. Benar kan ada 9 angka tuh ya. Tuaga, Padma, 6, Jupan lan ya. Nah, berarti berapa ini? 56 kali 3 ya kan? Banyak itu. 150 tambah 18, 168. Ya udah tinggal dijumlah aja ini berapa? 8 tambah 6 berapa ya? Enggak tahu. 14. 14 tambah 8 22. Ya, bla 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 jadinya berapa? 3. Tidak ada jawabannya. Kok tidak ada jawabannya berarti gimana ini? Apa gue salah hitung? Ini sama aja kayak 56 kali 4 kan, 224 tambah 8. Oh, 232. Banyak papan nomor yang dapat dibuat. 232 itu sini lagi. Jauh, terlalu jauh. Oh, angka berbeda ya. Kalau angka berbeda berarti harus lebih dari 1 angka gitu. Berarti yang 1 angka nggak boleh. Berarti 2 angka sama 3 angka aja gitu. Ya udah berarti kalau gitu nggak usah ditambah 8 ya, berarti 224 P. Gitu kali ya, mulai nggak ngerti gue peluang males. Ya tapi intinya gitu caranya. Ya entah nanti dia mintanya apa, gue juga nggak suka peluang dan jadi ya udah. Gitu ya, apesnya sini peluang semua yang gue pilih. Yang lingkaran belum. Ya ini part 1, nanti part 2 dan 3 nyusul.